I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 02 PM1 akan menjelaskan materi keempat tentang permintaan. Saya Uswatun Hasanah sebagai moderator terlebih dahulu akan menjelaskan tentang perubahan pendapat. Baiklah, adanya perubahan pendapatan dengan anggapan ceteris paribus akan menggeser kurva anggaran ke kiri atau ke kanan sejajar dengan kurva anggaran yang lama. Hal ini disebabkan karena rasio perbandingan harga dua barang yang dikonsumsi tetap. Maksud dari ceteris paribus adalah istilah dalam bahasa Latin yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai dengan hal-hal yang lain tetap sama. Dari kurva pendapatan konsumsi dapat diklarifikasikan macam barang yang dikonsumsi. Artinya, kalau ada kenaikan pendapatan jumlah harga yang dikonsumsi akan bertambah dengan anggapan harga tetap, maka barang tersebut diklarifikasikan sebagai barang normal. Barang normal adalah semua barang yang permintaannya akan bertambah ketika pendapatan masyarakat bertambah, yang juga berarti bahwa barang tersebut memiliki elastisitas permintaan positif. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ikrimah Horunisa akan menjelaskan sedikit tentang kurva Engel. Pada abad ke-19, seorang ekonom Jerman mencoba menghubungkan antara pengeluaran untuk sesuatu barang dengan pendapatannya yang ditunjukkan dengan suatu kurva yang terkenal dengan kurva Engel ini. Dan ekonom tersebut bernama Ernst Engel yang menetapkan kurva pendapatan konsumsi. Dapat penelitiannya untuk mendapatkan hasil bahwa ada hubungan positif antara pengeluaran untuk sesuatu barang dengan pendapatannya. Kurva Engel ini sendiri adalah kurva yang menggambarkan perubahan tingkat pendapatan terhadap konsumsi barang. Untuk barang normal berarah positif, sedangkan barang inferior berarah negatif. Barang inferior ini sendiri adalah barang yang jumlah permintaannya akan turun seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Contoh-contohnya seperti beras, kopi, minyak tanah, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. Hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdwi Chandra Halim. Saya dari kelas 02 PM1. Di sini saya akan menjelaskan kurva harga konsumsi. Bagaimana sebenarnya konsumen bereaksi terhadap perubahan harga? Pada umumnya, kalau terjadi penurunan harga, konsumen akan menambah jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya kalau terjadi kenaikan harga, konsumen akan mengurangi jumlah barang yang diminta. Ceteris paribus, hal ini dapat dianalisis dengan menggunakan analisis kurva preferensi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sacila Andriana. Saya dari kelas 02 PM1. Saya berasal dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 1.6 tentang permintaan pasar. Gambar di samping bentuknya sangat penting. Artinya karena sesuai yang dijelaskan oleh teman saya Chandra sebelumnya. Kalau harga X turun, maka ceteris paribus akan menyebabkan jumlah barang X yang diminta bertambah, dan sebaliknya kalau harga naik.
Ceteris paribus, jumlah barang yang diminta akan turun, dan situasi seperti itu disebut hukum permintaan. Baiklah, untuk bagian 1.7, elastisitas harga. Elastisitas harga mengacu pada bagaimana kuantitas yang diminta atau ditawarkan suatu barang berubah ketika harganya berubah. Dengan kata lain, ini mengukur seberapa banyak orang bereaksi terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Miftah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang elastisitas harga silang. Adanya dampak perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain diukur dengan elastisitas harga silang, yang menunjukkan derajat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang lain. Dari definisi yang saya jelaskan tadi, elastisitas harga silang akan dapat diklasifikasikan hubungan antara suatu barang dengan barang lainnya, apakah substitusi, yaitu saling mengganti, atau komplementer, yaitu sama-sama dipakai bersama. Demikian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapina Marwina dari kelas 02 PM1. Di sini saya akan menjelaskan tentang elastisitas dan total pendapatan sama elastisitas penawaran. Elastisitas dan total pendapatan. Elastisitas suatu kurva permintaan mempunyai kaitan dengan besar kecilnya permintaan total refund bagi suatu perusahaan. Terus elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dapat didefinisikan sebagaimana permintaan dua kurva permintaan dengan slope sama mempunyai elastisitas yang berbeda tergantung pada titik potong masing-masing terhadap sumbu tegak atau sumbu datar. Sebagai catatan, slope dalam ekonomi, slope berarti kemiringan. Nilai slope sebuah kurva biasanya dikatakan sebagai ukuran tanggapan dari perubahan pada variabel-variabel di kedua sumbu X dan Y. Setiap kurva penawaran yang mempunyai titik potong dengan sumbu datar akan mempunyai elastisitas harga penawaran dari suatu atau selalu inelastis. Inelastis adalah suatu keadaan di mana konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Contohnya, walaupun harga beras naik, konsumen tetap akan membeli karena beras merupakan salah satu kebutuhan pokok. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.